fibrosa ini dia berada di kranium ya, atau di wilayah tengkorak craniofaciae. Nah, di mana sinetrosis terbagi lagi menjadi sutura dan juga gomfosis. Nah, sutura ini kurang lebih yang menyatukan tulang-tulang di tengkorak dan juga wajah. Kalau gomfosis ini sendi yang menghubungkan antara gigi dan juga rahang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua ada sinkondrosis atau ampiartrosis, ini dibantu tulang rawan serta gerakannya terbatas. Yang ketiga ada sinsarkosis, hubungan tulang dengan otot. Nanti ini juga ada kita bahas, kayak contohnya skapula dengan koste gitu ya. Terus ada sinovialis atau diartrosis, di mana ciri dari sinovialis atau diartrosis adalah memiliki cairan sinovial, atau bisa juga kayak ball and socket, terus juga gerakannya bebas. Biasanya sendi yang sinovialis ini terletak di ekstremitas gitu ya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah sutura. Oke, jadi pada sutura sendiri, dia terdapat pada osa craniofaciae atau di tengkorak, kemudian sutura merupakan persambungan atau persendian yang tidak dapat digerakkan. Sutura dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa yang kaku atau keras. Nah, dilihat dari gambar sebelah kanan bawah, jadi ini adalah bagian tengkorak, contohnya. Kemudian di antara tulang sebelah kanan dan sebelah kiri ini terdapat sutura ini. Jadi sutura ini yang dimaksud ini adalah seperti apa ya, kan wilayah tengkorak atau kan tulang-tulangnya kan terpisah. Nah, kemudian tulang tersebut disatukan melalui sutura ini atau ada jaringan ikat di sini sehingga tulang tersebut menyatu membentuk ya kranium itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya sutura ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sutura harmonia, di mana penyatuan jaringan antara dua tulang membentuk permukaan yang halus dan rata. Jadi kalau harmonia, ingat harmonia, dia halus dan rata. Contohnya nanti pada osa nasal dan juga ada pada osa palatina. Selanjutnya ada sutura serrata, di mana dia membentuk mata gergaji. Contohnya pada osa frontalis, jadi dia agak kasar ya mata gergaji ini. Sedangkan tadi harmonia halus, kalau yang serrata agak kasar. Nah, yang ketiga ada squamosa, dia membentuk serupa sisik ikan atau atap genting. Nah, contohnya pada sutura temporoparietal. Jadi di antara os temporal dan juga os parietal nanti ada sutura squamosa. Oke, bisa di next. Nah, ini contohnya untuk yang hijau adalah sutura harmonia, dia ada di os nasal. Dia yang jadi melekatkan antara os nasal yang sebelah kiri dan juga os nasal yang sebelah kanan. Terus juga sama untuk yang palatina di sini, ini dia menggabungkan antara palatina yang kanan juga yang kiri. Oke. Terus ada sutura serrata tadi yang di osa frontal, di os frontal yang bentukannya agak kasar kalau misalkan dipegang. Terus ada sutura squamosa nih. Jadi untuk squamosa dia nggak lurus, melainkan agak belok-belok kayak gini untuk bentukan seperti sirip ikan. Nah, perlu dibedakan nanti antara sutura dengan insisura. Jadi kalau misalkan kayak pertanyaannya itu insisura, apa pertanyaannya bentukan, kayak misalkan bentukan di sebelah sini apa, nah ini bentukan atau insisura ya, atau robekan gitu, celah. Nah itu berarti kan jawabannya insisura naso maxillaris gitu ya, antara nasal dan juga maksila. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya membentuk persendian apa, bisa dijawab sutura atau sinartrosis tadi. Jadi kalau misalkan insisura dia yang kayak membagi batas-batas antar tulang, tapi kalau misalkan sutura atau persendian berarti yang menyatukan tulang gitu. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Jadi jangan sampai bingung di situ. Oke. Itu yang perlu diingat oleh teman-teman gitu ya, antara sutura dan insisura, karena kan ini tulang-tulang, kalau sutura yang menyatukan tulang-tulang. Jadi ini juga disebut dengan sutura, ini juga sutura, ini juga sutura, ini sutura, yang ke bawah sutura. Cuman bedanya nanti pertanyaannya aja gitu. Oke.
Boleh di. Oke, berikutnya ini adalah gomfosis. Jadi tadi sesuai pembagian persendian yang udah kita lihat, gomfosis ini adalah salah satu bentuk dari persendian sinartrosis yang terletak pada gigi dengan soket tulangnya. Soket tulang di sini maksudnya adalah tempat tertanamnya gigi tersebut, baik pada mandibula maupun os maksilanya. Nah, karena dia bentuk persendian sinartrosis, maka persendian ini tidak memungkinkan adanya pergerakan. Dan dia juga dibantu oleh jaringan ikat, yaitu ligamen periodontal. Jadi ligamen periodontal ini adalah ligamen yang mengikat gigi pada soket tulangnya, dan dalam tindakan pencabutan gigi, biasanya ligamen periodontalnya ini dirusak biar giginya itu lebih mudah untuk dicabut. Oke, mungkin bisa di next. Nah, berikutnya ada artikulasio yang ada di kranium, yaitu artikulasio temporomandibulare. Jadi dari namanya kita bisa lihat temporo itu merujuk pada os temporal dan mandibulare itu merujuk pada os mandibula. Jadi artikulasio temporomandibularis ini adalah persendian antara kondilus mandibulare pada os mandibula dan fascias articularis pada os temporal. Nah, kedua bentukan tersebut ini dia membentuk persendian jenis diartrosis di mana persendian ini bisa bergerak dengan luas. Dan persendian inilah yang memperbolehkan kita untuk mengunyah dan membuka menutup rahang. Begitu. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas persendian-persendian yang ada di kolumna vertebralis dan toraks. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau kolumna vertebralis itu nanti dia antar ruasnya itu akan bersatu. Nah, persatuannya ini dia akan dibantu dengan tulang rawan. Maka nama persendiannya ini adalah persendian cartilaginosa. Nah, jadi bagian tulang yang tadi itu kan disatukan dengan tulang rawan, itu nanti akan dibantu oleh fibrokartilago atau hialin kartilago. Nah, perbedaannya itu kalau fibrokartilago dia jenis tulang rawan yang kaku, keras, karena nanti dia akan dilapisi oleh serabut elastis gitu, serabut hialin atau serabut elastis. Sedangkan kalau kartilago hialin atau hialin kartilago ini dia lebih elastis dan lebih ditemukan di permukaan tubuh, lebih banyak ditemukan di tubuh. Gitu. Contohnya untuk hialin kartilago ini dia ditemukan di kolumna vertebralis. Nah, lalu pergerakannya ini dia tergantung pada bentuk permukaan persendian serta jumlah dan kelenturan media perantara. Jadi untuk tipe persendian di sini adalah tipe persendian sinkondrosis karena dia dibantu oleh kartilago hialin. Lalu untuk di toraks itu kan pada os-costenya dia ada kartilago kan ya. Namanya adalah cartilago costae. Nah, cartilago costae ini nanti dia akan melekat di incisura costalis. Nah, dia juga termasuk ke tipe sinkondrosis karena dibantu oleh tulang rawan. Nah, untuk tulang rawannya ini, nah dia lanjut. Nah, untuk tulang rawannya ini dia terletak di fasiesnya. Nah, lalu juga ada di kaput dan kavitasnya yang warna biru ini. Gitu. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada tipe persendian Hess joint. Nah, Hess joint ini dia nama lainnya adalah atlanto-occipital joint. Jadi seperti namanya atlanto-occipital berarti dia persendian yang melibatkan antara os atlas khususnya pada fovea articularis cranialis di bagian kranial dengan os occipital khususnya pada bagian condylus occipital di kaudalnya. Nah, seperti namanya yes joint, maka nanti dia gerakan dari persendiannya itu seperti mengibaratkan kita mengangguk atau yes gitu. Jadi yes joint ini dia gerakannya bisa mengangguk gitu, atas bawah. Untuk tipe persendiannya ini dia tipe persendian sinovialis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sinovialis itu jadi nanti
dia umumnya memiliki kapsul sendi, terus ada membrana sinovial, yang mana nanti akan dihasilkan cairan sinovial di situ. Oke, boleh di next. Nah, di bagian kaudal dari persendian S join, tadi di sini akan ada no join. Jadi no join itu dia nama lainnya atlantoaksial. Nah, dia merupakan tipe persendian yang dibentuk antara os atlas, nah khususnya di bagian foveal dentis di kaudal, dengan os aksis, khususnya pada bentukan dens aksis di kranialnya. Jadi nanti seperti namanya no join, ini dia pergerakannya itu akan menggeleng, seperti mengibaratkan tidak gitu. Jadi no join. Tipe persendiannya masih sama seperti yes join, itu sinovialis. Gitu. Lalu untuk tipe persendian yang ada di kolumna vertebralis dan toraks, khususnya yes join dan no join ini, dia berdasarkan sumbu aksisnya, itu dia termasuk ke dalam articulatio uniaxialis di bagian pivot atau trochoid. Jadi kalau kalian baca di buku teori nanti ada. Jadi dia itu persendiannya menyerupai bola dan gerakannya melibatkan satu aksis longitudinal. Jadi kesimpulannya untuk kolumna vertebralis dan toraks, tadi kita bisa temukan adanya persendian sinkondrosis. Nah, itu dia di tiap ruas-ruas, khususnya di os vertebrae cervicalis ketiga sampai selanjutnya. Lalu untuk vertebrae cervicalis ke-1 itu kan tadi ada persendian no join, tipe yes join, tipe persendiannya sinovialis, dan ruas kedua itu juga ada no join, yang tipe persendiannya sinovialis. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu sindasmologi appendicularis extremitas cranialis. Nah, untuk di ekstremitas cranialis sendiri itu dimulai dari persendian gelang bahu yang dibentuk antara os scapula dengan dinding toraks atau os costae. Yaitu untuk tipe persendiannya sinsarkosis, yang merupakan hubungan tulang dengan bantuan otot. Untuk tipe persendian ini memungkinkan pergerakan secara bergerak sliding atau bergeser seperti itu. Kemudian untuk persendian selanjutnya yaitu dibentuk antara os scapula dengan os humerus. Untuk tipe persendiannya yaitu sinovialis dan juga bersifat ball and socket joint, atau dapat juga disebut sebagai sendi peluru. Nah, pada persendian ini memungkinkan untuk bergerak ke berbagai arah. Nah, pada tipe persendian antara os scapula dan juga os humerus ini namanya articulatio scapulohumeri. Untuk articulatio scapulohumeri itu disusun pada bagian distal os scapula, yaitu pada kavitas glenoidalis, dan juga bagian proksimal dari os humerus, yaitu caput humeri. Nah, pada permukaan kavitas glenoidalis itu kurang bersesuaian dengan caput humeri, sehingga membutuhkan adanya struktur tulang rawan yang berbentuk fibrous untuk menyesuaikan dengan caput humeri yang disebut labrum glenoidalis. Nah, ini merupakan kavitas glenoidalis dan yang di samping-sampingnya ini yaitu merupakan labrum glenoidalis. Kemudian pada saat istirahat, tulang scapula humeri akan membentuk sudut antara 120 hingga 130 derajat. Sementara pada saat fleksi atau penyempitan sudut, contohnya seperti os humerus dengan os scapula ini mendekat, maka sudut yang akan terbentuk yaitu berkurang hingga 80 derajat. Sementara pada saat ekstensi atau pada saat pertambahan sudut, yaitu sudut yang terbentuk pada dapat meningkat hingga 145 derajat. Untuk fleksi ini contohnya seperti os humerus yang menjauh dari os scapula atau kembali ke posisi semula seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu selain ada struktur bentukan-bentukan tadi yang membentuk articulatio scapulohumeri, ada juga ligamentum yang membantu untuk memperkuat articulatio scapulohumeri ini. Oke, kita perlu belajar untuk orientasinya terlebih dahulu dari gambar yang sebelah kiri. Ini merupakan milik ruminansia.
Karena kita dapat identifikasi di sini adanya spina scapularis, dan di sini ada bentukan akromion yang menandakan bahwa ini os scapula sisi lateral. Kemudian di sini juga dapat kita identifikasi adanya tuberculum supraglenoidalis yang menandakan sisi kranial, berarti kranialnya ke arah kiri. Kemudian yang di bawah ini os humerus. Dapat kita identifikasi karena ini ya scapulanya lateral, ini juga merupakan tuberculum mayor milik os humerus. Berarti kranialnya ada di kiri. Kemudian untuk di gambar kanannya, karena kita tidak bisa melihat adanya spina scapularis, berarti ini menandakan os scapula tampak dari medial. Kemudian ini untuk tuberculum minornya milik os humerus. Oke. Ligamentum yang membantu untuk memperkuat persendian articulatio scapulohumeri, yaitu namanya ligamentum glenohumeralis. Pada ruminansia akan melekat pada tuberculum supraglenoidalis dan juga tuberculum mayor milik os humerus dan juga tuberculum minornya. Ini merupakan tuberculum supraglenoidalis. Berarti kranial, kalau dari gambar kanan ini, kranialnya itu di sisi kanan. Seperti itu. Kemudian untuk milik kuda, itu bisa diidentifikasi. Untuk milik kuda itu yang di sini, orientasi terlebih dahulu, yaitu ini merupakan tuberculum supraglenoidalis, penanda sisi kranial. Kemudian ini untuk tuberculum dari milik os humerus, berarti kranialnya berhadapan-hadapan dengan kita. Nah, untuk letak dari ligamentum glenohumeralis sendiri itu di kranial. Lebih tepatnya yaitu di bagian kaudal dari tuberculum supraglenoidalis milik os scapula hingga ke bagian tuberculum mayor dan juga tuberculum minor milik os humerus. Itu untuk perlekatan dari ligamentum glenohumeralis pada kuda. Kemudian kita beralih ke gambar yang di sebelah kanan. Untuk gambar di sebelah kanan ini merupakan os scapulanya. Scapula. Kemudian kita dapat identifikasi di sini yaitu tuberculum supraglenoidalisnya yang nanti akan dilekati oleh tendon dari musculus biceps. Kemudian ini kavitasnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar di kavitas dari os scapula akan dilekati oleh suatu struktur, yaitu labrum glenoidalis, yang dapat juga disebut sebagai perluasan sendi untuk menyesuaikan dengan caput humeri. Nah, ini untuk kapsul sendinya. Ini caput humeri. Kemudian kita juga dapat temukan adanya bursa bicipitis di sini. Letaknya lebih profunda dari tendon musculus biceps. Oke, untuk arah kranial dari gambar ini itu berada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membandingkan untuk hewan anjing, ruminansia, dan juga kuda. Perbedaan pada articulatio scapulohumerinya. Yang pertama, kita perlu tahu orientasinya terlebih dahulu. Ini merupakan os scapula. Os scapula, ini os humerus. Ini juga os scapula. Os scapula. Ini juga os humerus. Kemudian untuk arah kranial kaudalnya kita bisa identifikasi dari adanya lekatan bicipital tendon. Ini berarti tuberculum supraglenoidalis, ini juga tuberculum supraglenoidalis yang sebagai penanda kranial. Jadi kranialnya itu ada di sebelah kanan, sementara kaudalnya itu ada di sebelah kiri. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat adanya sulcus yang nantinya akan dilewati oleh tendon bicipital tendon, ini dan juga ini.
penanda sisi kranial. Nah, oke, kita masuk ke perbedaannya. Untuk perbedaannya yaitu pada ini, untuk sendinya, kapsul sendinya. Kapsul sendi pada hewan anjing dan ruminansia itu dia melanjut hingga ke bagian tuberculum supraglenoidalis dan melanjut ke bagian kranial atau ke bagian sulcus intertubercularisnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada hewan anjing dan juga ruminansia itu tidak ditemukan adanya incisura glenoidalis. Sementara pada hewan kuda, karena hewan kuda itu memiliki incisura glenoidalis, jadi kapsul sendinya itu hanya melekat pada cavitas glenoidalis dan juga caput os humerus. Seperti itu. Nah, kalau pada hewan anjing dan juga ruminansia, karena kapsul sendinya dia melanjut hingga ke bagian kranial, jadi namanya yaitu bursa capsularis synovialis. Nah, dia nanti akan berjalan bersama dengan bisipital tendon, yang kemudian akan direkatkan oleh retinaculum humeralis transversus. Untuk pada hewan kuda, walaupun kapsul sendinya tidak sampai melewati tuberculum supraglenoidalis, namun pada hewan kuda juga ada yang namanya bursa, yaitu bursa intertubercularis atau bursa bisipitis. Yang sama seperti anjing dan juga ruminansia, nanti akan berjalan bersama-sama bisipital tendon, yang kemudian akan direkatkan bersama retinaculum humeralis transversus. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke articulatio cubiti, atau biasa juga disebut sebagai persendian siku. Untuk di articulatio cubiti ini akan dibentuk oleh 3 tulang. Yang pertama yaitu tulang humerus atau os humerus, os ulna, dan juga os radius. Nah, karena dibentuk oleh 3 os, berarti untuk persendiannya juga akan dibentuk oleh 3 persendian. Yang pertama yaitu antara os humerus dengan os ulna. Os humerus dengan os ulna. Namanya yaitu articulatio humero-ulnaris. Nah, untuk bentukannya yang akan berlekatan yaitu fascias trochlearis osis humeralis, yang letaknya berada lebih distal dari fossa olecranon milik os humerus. Dia nanti akan berlekatan dengan incisura trochlearis atau incisura semilunaris osis ulna. Incisura semilunaris berarti dia yang berbentuk seperti bulan sabit pada os ulna, lebih tepatnya di kranial dari tuber olecranon ini. Lalu untuk yang persendian selanjutnya antara os humerus dengan os radius. Os humerus dengan os radius. Untuk namanya yaitu articulatio humero-radialis. Untuk bentukannya yang akan berlekatan yaitu fascias trochlearis osis humeralis dengan bagian proksimal dari os radius yaitu fovea capitularis osis radii. Yang letaknya ada di sini. Nah, kemudian yang persendian terakhir yaitu antara os radius dengan os ulna. Os radius dan juga os ulna bagian proksimal. Namanya yaitu articulatio radio-ulnaris pars proximalis. Untuk bentukannya yang akan berlekatan yaitu fovea capitularis osis radii bagian proksimal sini dengan incisura trochlearis atau incisura semilunaris osis ulna. Nah, pada bentukan yang berperan dalam persendian articulatio cubiti ini, itu terdapat 3 yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu fascias trochlearis osis humeralis, yang pada bagian distal fossa olecranon milik os humerus,
Yang kedua, fovea capitularis, osis radii yang letaknya berada di proksimal dari os radius. Dan juga yang ketiga, incisura trochlearis atau incisura semilunaris, osis ulna yang letaknya di bagian kranial dari tuber olecranon milik os ulna. Kemudian pada hewan yang saat berdiri tegak gitu, sudut yang akan dibentuk yaitu kurang lebih 150 derajat di arah kranial. Jadi di bagian sini pada saat berdiri tegak itu dapat memungkinkan untuk membuat sudut 150 derajat. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu struktur yang berperan pada articulatio cubiti. Nah, sebelum kita masuk ke dalam strukturnya, kita perlu tahu orientasinya terlebih dahulu. Di bagian kranial, kita dapat identifikasi adanya os humerus. Ini os humerus. Lalu os radius sebagai penanda kranial juga. Os ulna sebagai penanda arah kaudal. Berarti arah kranial itu ada di sisi kiri, sedangkan kaudalnya itu ada di sisi kanan. Nah, seperti namanya, ini tampak dari sisi medial. Oke, kita langsung ke bagian strukturnya. Yang pertama yaitu dapat ditemukan adanya bursa synovialis, yang merupakan penghasil cairan synovial yang nantinya berfungsi sebagai pelumas sendi. Kemudian dapat juga dilihat adanya tendon musculus tricebrasii, itu letaknya ada di sini, kaudal dari bursa synovialis. Kemudian ada juga tuber olecranon, yang ini pada os ulna, fungsinya yaitu untuk mencegah ekstensi berlebihan pada articulatio cubiti ini. Kemudian ada juga ligamentum colateralis medialis, karena ini tampak dari medial, jadi ligamentum collateralisnya itu medialis. Nah, untuk ligamentum colateralis medialis ini, dia melekat pada epicondylus medialis milik os humerus, hingga ke bagian proksimal dari os radius. Kemudian kita juga dapat temukan adanya ligamentum radioulnar medialis yang fungsinya untuk mencegah pergeseran antara os radius dan juga os ulnar. Kemudian kita juga dapat melihat bentukan celah, yaitu spasium interoseum antebrasii, celah antara os radius dan juga os ulna. Selain struktur-struktur yang dapat kita lihat, kita juga dapat melihat adanya musculus, yaitu musculus anconeus. Yang ini, musculus anconeus, letaknya di antara os humerus dan juga os ulna. Fungsinya yaitu untuk mencegah fleksi pada persendian siku ini. Lalu juga dapat ditemukan adanya musculus bicebrasii dan juga musculus brachialis. Oke, selanjutnya yaitu articulatio cubiti atau persendian siku pada hewan anjing dan juga kucing. Perlu kita ingat juga untuk os radius dan ulna milik anjing kucing itu terpisah. Sehingga di bagian tengahnya akan dihubungkan dengan struktur yang namanya ligamentum interoseus antebrasii. Lalu di bagian proksimal dan juga bagian distal dari os radius dan ulna ini akan dihubungkan dengan membrana interoseus. Selain itu juga kita dapat melihat adanya struktur pembentuk articulatio cubiti ini. Yang pertama yaitu namanya ligamentum colateralis lateralis. Nih. Oke, sebelumnya untuk arah orientasi terlebih dahulu. Di sini ada os humerus, di sini os ulna. Berarti untuk kaudalnya itu ke arah kanan. Karena ini preparatnya sedikit sedikit ke arah kaudal dan juga sinister. Jadi kita tidak bisa terlalu menjas kalau misalkan kaudalnya itu di kanan ataupun kranialnya di kiri, seperti itu. Yang jelas, untuk adanya os ulna itu penanda sisi kaudal, os humerus dan juga radius itu penanda sisi kranial, seperti itu. Karena ini
tampak dari lateral, yang ini tampak dari medial. Ditandai dengan di medial akan lebih banyak ditemukan adanya muskulus, seperti itu. Ya, untuk struktur yang pertama tadi namanya yaitu ligamentum colateralis lateralis. Nah, dia nanti akan melekat pada tepi dari condylus, yaitu epicondylus lateralis milik os humerus. Kemudian akan melekat pada bagian proksimal dari os radius dan juga os ulnar. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya ligamentum annulare. Ini strukturnya itu seperti cincin. Dia melekat di sepanjang tepian dari fovea capitularis os radius. Fungsinya untuk mencegah pergeseran os radius ke arah kranial. Untuk ligamentum annulare ini kita temukan lebih profunda dari ligamentum colateralis lateralis. Sama juga seperti di sisi medialnya. Untuk di sisi medial kurang lebih sama seperti sisi lateral. Hanya saja kalau di sisi medial jelas namanya yaitu ligamentum colateralis medialis. Untuk perlekatannya dia sama di bagian epicondylus di sisi medial dan juga di bagian hingga bagian proksimal dari os radius dan juga os ulnar. Di sini juga dapat ditemui beberapa muskulus karena dia di sisi medial. Oke, baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang syndesmologi apendicularis extremitas caudalis. Berarti sekarang kita belajar tentang persendian yang ada di ekstremitas caudalis atau kaki belakang. Mungkin boleh dilanjut, Kak Ella. Nah, oke. Untuk di syndesmologi apendicularis extremitas caudalis ini, kita bisa menemukan dua tipe persendian. Persendian yang pertama yaitu tipe cartilaginosa dari namanya. Wait, aku annotate dulu. Nah, cartilaginosa, berarti dia disusun oleh tulang rawan. Berarti tulangnya itu disatukan oleh tulang rawan. Tulang rawannya itu bisa jenis fibrosa ataupun hialin ataupun kombinasi dari fibrosa dan hialin. Nah, untuk bergerakannya itu tergantung dengan bentuk permukaan persendian dan jumlah kelenturan dari media pelantaranya. Contohnya, ada persendian sinkondrosis dengan persendian penyatunya itu adalah cartilagohialin. Nah, karena penyatunya adalah cartilagohialin, dia tuh lebih elastis dibandingkan yang kedua, tipe simfisis. Nah, untuk yang tipe simfisis ini, karena dia disatukan oleh cartilago fibrosa atau fibrocartilaginosa, maka dia lebih kaku jika dibandingkan dengan yang disatukan oleh cartilagohialin. Kemudian yang kedua, ada persendian sinovial atau persendian diartrosis. Nah, untuk persendian sinovial ini dari katanya sinovial, berarti dia punya bursa sinovial. Berarti itu adalah persendian gerak atau persendian sebenarnya. Nah, dengan karakteristik adanya kafum sendi dan membrana sinovial pada kapsul sinovial dan juga mobilitasnya. Jadi yang dimaksud mobilitas di sini itu adalah pasangan tulangnya, pasangan dari kapsul sendi. Mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk persendiannya, nanti kita akan belajar tentang 4 persendian, yaitu artikulasio sacroiliaca, artikulasio yang ada di os cocci itu sendiri, kemudian artikulasio coxofemoralis, dan artikulasio geno. Nah, yang pertama ini kita belajar tentang persendian yang ada di antara os sacrum dan os ilium, namanya adalah artikulasio sacroiliaca, dari namanya sacro dari kata os sacrum, dan iliaca dari kata os ilium. Nah, untuk persendiannya nanti itu antara facies auricularis osis sacrum dan facies auricularis osis ilium. Nah, khususnya itu pada bagian ventral, cranioventral pada os ilium, jadi di bagian sini, dan pada bagian dorsal dari os sacrum. Nah, untuk persendiannya ini bersifat sinkondrosis daripada sinovialis. Nah, kenapa? Karena pada persendian ini kita tidak bisa menemukan kapsul sendi, itu alasan pertama. Kemudian alasan keduanya, karena persendian ini tuh gerakannya terbatas. Kemudian alasan ketiga, karena untuk membrana sinovialnya itu hanya ditemukan pada facies auricularis osis sacrum saja, tidak ditemukan pada os iliumnya, sehingga tidak bisa disebut sinovialis, lebih disebut sinkondrosis atau ampiartrosis. Kemudian untuk struktur yang menghubungkan kedua tulang ini adalah struktur cartilago fibrosa yang menghubungkan os ilium dengan os sacrum, sehingga itu juga merupakan salah satu persendian sinkondrosis. Oke, bisa di next.
Nah, ini adalah ligamentum-ligamentum yang membantu persendian sakroiliaka. Jadi untuk orientasinya dulu, untuk gambar ini itu kita lihat orientasinya dari lateral sisi sinister. Untuk bagian kranialnya ditandai dengan adanya alae, bagian kaudalnya ditandai dengan adanya tuber sakral, bagian dorsalnya bisa ditandai dengan ini vertebrae sacralis dan coccygeal. Itu untuk orientasi. Kemudian kita belajar tentang ligamentum. Nah, untuk ligamentum yang pertama, kita belajar ligamentum sacroiliaca dorsalis. Dari namanya sacroiliaca dorsalis. Oh, berarti dia menghubungkan antara os sacrum dan os ilium di bagian dorsal. Jadi untuk pertautannya, dia ada di tuber sakral dan margo lateral dari os sacrum. Itu untuk ligamentum sacroiliaca dorsalis. Kemudian kita lanjut ke bagian ventral. Di bagian ventral kita bisa menemukan ligamentum sacrospinosum. Nah, untuk ligamentum sacrospinosum ini dia menghubungkan dari spina ischiadica, kemudian margo caudal dari tuber sakral dan margo dorsal dari os sacrum di sini. Nah, di sini jadi ini spina ischiadica, ini margo caudal dari tuber sakral dan margo dorsal dari os sacrum. Itu untuk ligamentum sacrospinosum. Jadi dari namanya spino, berarti dari spina ischiadica dan sacro, berarti ke os sacrum. Nah, nanti untuk persendian yang dibantu oleh ligamentum sacrospinosum ini, dia akan membentuk sebuah foramen, namanya adalah foramen ischiadica mayor, yang dia menempati incisura ischiadica mayor. Nah, nanti untuk foramen ini akan dilalui oleh arteri vena nervus glutealis cranialis, karena dia ada di bagian kranial. Nah, kemudian di bagian kaudalnya kita bisa menemukan ligamentum sacrotuberosum. Nah, dari namanya sacrotuberosum, berarti dia menghubungkan antara tuber sakral dan processus transversus dari os coccygia 1 gitu. Nah, selain itu dia juga terhubung pada spina ischiadica. Nah, nanti untuk ligamentum sacrotuberosum ini dia akan membentuk sebuah foramen pada incisura ischiadica minor. Untuk nama foramennya sama, adalah foramen ischiadica minor. Nah, nanti untuk foramen ischiadica minor ini akan dilalui oleh arteri vena nervus glutealis caudalis. Jadi kalau yang mayor glutealis cranialis, kalau yang minor glutealis caudalis. Oke, next. Nah, selanjutnya di bagian kranial itu kita juga bisa menemukan sebuah ligamentum yang membantu persendian sacroiliaca, yaitu ligamentum inguinalis dan ligamentum iliopectineus. Nah, yang pertama, untuk ligamentum inguinalis itu dia menghubungkan dari tuber coccyx menuju ke eminentia iliopubicum. Nah, jadi lurus gini. Kemudian yang bercabang itu adalah ligamentum iliopectineus. Nah, untuk ligamentum iliopectineus itu dari tuber coccyx menuju ke tuberculum persoadicum, jadi lebih dorsal. Nah, kemudian untuk kedua ligamentum ini dia akan membentuk sebuah lakuna. Lakuna itu adalah sebuah lubang. Nah, lakuna yang pertama yang besar di bagian kranial itu adalah lakuna muscularis. Dari namanya muscularis berarti dia dilalui oleh sebuah musculus, yaitu musculus iliopsoas. Nah, walaupun namanya lakuna muscularis, dia tidak hanya dilalui oleh musculus saja, tapi dia juga dilalui oleh nervus yang namanya nervus femoralis. Kemudian di sisi kaudal ada yang namanya lakuna vascularis. Nah, untuk lakuna vascularis ini dia letaknya lebih kaudal dan lebih kecil. Karena namanya lakuna vascularis, oh berarti dia dilewati oleh saluran-saluran vaskularisasi atau pembuluh darah. Nah, untuk pembuluh darahnya ada arteri femoralis dan pasangannya vena femoralis. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan dari ligamentum sacrotuberosum pada anjing dan pada sapi. Ini sama-sama kita lihat dari sisi sinister lateral. Ini kita bisa lihat kalau milik sapi, dia menghubungkan dari tuber ischiadica, spina ischiadica, dan hampir seluruh tepian dari processus transversus os coccygia. Tetapi kalau pada anjing, dia hanya menghubungkan pada bagian tuber ischiadica dan bagian ujung-ujung dari processus transversus os coccygia. Jadi kalau di anjing bentuknya seperti pita, tapi kalau pada sapi, kuda dan ruminansia itu dia membentuk dinding cavum pelvis gitu. Nah, karena di anjing ini lebih sempit dan lebih kecil, maka untuk kemampuan menahannya dia itu juga lebih kecil, sehingga pada anjing biasanya terjadi kasus yang namanya prolapsus perianal. Nah, untuk prolapsus perianal itu apa, Kak? Jadi untuk prolapsus perianal itu dari kata prolapsus. Prolapsus itu adalah
ketika sebuah organ dia itu keluar dari posisi normalnya. Nah, penyebabnya itu adalah malfungsi penahan. Di sini penahannya adalah ligamentum sacrotuberosum. Kemudian untuk organnya di sini adalah organ perianal. Peri itu artinya sekitar, anal itu artinya anus. Berarti ada organ yang di sekitar anus. Spesifiknya adalah organ rektum. Nanti untuk penanganannya dilakukan reposisi sesuai dengan tingkat keparahannya. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar artikulasi antara os sacrum dan os ilium pada pelvis. Nah, sekarang kita belajar pada simfisis pelvis. Yang perlu diingat, konsepnya adalah pelvis itu merupakan penyatuan dari dua kokse. Nah, untuk os kokse sendiri itu masing-masing disusun dari 3 tulang. Yang pertama ada os ilium, kemudian di bagian cranioventral ada os pubis, dan di caudoventral ada os ischium. Nah, untuk penyusun simfisis ini, os ilium tidak ikut-ikut. Yang menyusun hanyalah os pubis dan os ischium. Jadi untuk simfisis pelvis ini disusun atas simfisis pelvis pubicum yang di bagian kranial dan simfisis pelvis ischium yang ada di bagian kaudal. Nah, ketika seluruhnya disatukan, maka namanya akan menjadi simfisis pelvis. Nah, untuk simfisis pelvis itu sendiri, nanti dia akan detailnya akan digabungkan oleh sebuah jaringan ikat dan sebuah tulang rawan. Nah, pertama kita belajar untuk tulang rawannya dulu. Jadi untuk tulang rawannya, dia itu tipenya adalah fibrosa, dari namanya fibrocartilago, berarti tulang rawannya tipe fibrosa. Nah, kalau fibrosa, berarti tulang rawannya itu adalah tulang rawan yang kaku, karena dia disusun oleh serat-serat kasar. Nah, karena disusun oleh cartilago fibrosa, maka pada simfisis ini, dia hampir tidak memungkinkan terjadinya gerak. Maka dari itu di pelvis itu kan dia benar-benar menyatu ya, kompak, tidak bisa bergeser gitu. Nah, untuk fibrocartilagonya namanya adalah lamina fibrocartilago intercoxale. Jadi lamina itu artinya lembaran, fibrocartilago diambil dari kata cartilago fibrosa, dan intercoxale itu artinya di antara kokse. Inter itu di antara, coxale dari kata os coxae. Kemudian di bagian kranial dan kaudalnya itu ada jaringan ikat. Nah, untuk jaringan ikat di bagian kranial, karena bagian kranial ini disusun dari os pubis, maka nama jaringan ikatnya adalah ligamentum pubicum cranialis. Sedangkan untuk di bagian kaudal, itu dia disusun oleh os ischium, maka nama ligamentumnya adalah ligamentum ischiadicum arcuatum. Kenapa ada arcuatumnya? Karena masih ingat di osteologi ekstremitas caudalis kemarin, di bagian caudal itu ada yang namanya arcus ischiadicus. Nah, untuk ligamen ini mengisi bagian arcus ischiadicus, sehingga namanya adalah ligamentum ischiadicum arcuatum. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita belajar persendian antara os coxae dan os femur, yaitu articulatio coxae atau bisa juga disebut sebagai articulatio coxofemoralis. Nah, jadi os coxae itu yang ini adalah os coxae, sedangkan ini adalah os femur. Nah, nanti yang bertaut apa, Kak? Nanti yang bertaut adalah bagian caput femoris dan bagian acetabulum dari os coxae. Nah, untuk persendiannya sendiri, yang pertama kita mengenal ada yang namanya labrum acetabularis, fascias lunata, dan caput femoris. Nah, caput femoris itu yang ini, sedangkan labrum acetabularis itu merupakan tulang rawan yang berada di sekitar fascias lunata. Kemarin kan masih ingat, ada yang namanya acetabulum. Acetabulum disusun dari fascias lunata yang berbentuk setengah lingkaran, dan ada fossa acetabuli. Nah, untuk fascias lunata ini yang nanti akan berhubungan dengan caput femoris. Nah, karena caput femoris ukurannya besar dan fascias lunata itu tidak seluas daerah caput dari femur itu, maka nanti diadakan perluasan oleh yang namanya labrum acetabularis. Nah, untuk labrum acetabularis ini nanti fungsinya untuk memfiksasi dari si caput femur itu tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan bentukan jaringan ikat ligamentum teres capitis. Nah, untuk ligamentum teres capitis itu dia menghubungkan antara fovea capitis ossis femoris, jadi ini adalah fovea capitis ossis femoris, dengan fossa acetabuli, jadi ini adalah fossa acetabuli. Jadi ini dia dihubungkan. Fungsinya untuk apa, Kak? Fungsinya itu untuk memperkuat persendian articulatio coxofemoralis ini. Jadi selain difiksasi oleh labrum acetabularis, dia juga diperkuat oleh adanya ligamentum teres capitis. Oke, bisa di next. Nah, kalau ini adalah articulatio coxae jika kita lihat dari arah ventral. Nah, ini
Yang ketiga itu adalah ligamentum accessorius. Nah, untuk ligamentum accessorius sendiri itu hanya ditemukan pada hewan kuda, tidak ditemukan pada ungulata ataupun pada hewan anjing. Jadi dia hanya khusus pada hewan kuda. Nah, untuk ligamentum accessorius ini, dia itu menghubungkan antara pecten ossis pubis dengan fovea capitis ossis femoris. Jadi dari arah sini kalau tidak ada tendonnya, maka di sini ada bentukan yang namanya pecten ossis pubis, dan di sini nanti akan ada caput femur kan. Nah, di caput femur tuh akan ada takikan. Nah, takikan tuh yang disebut fovea capitis ossis femoris. Nanti dia menghubungkan antara si pecten ossis pubis dengan fovea capitis ossis femoris itu. Nah, nanti ligamentum accessoris itu nanti akan bergabung dengan ligamentum teres capitis, berarti dia ikut difiksasi oleh sebuah ligamentum yang ada di luar ini, yang ada di lateral, namanya ligamentum acetabularis transversarius. Jadi untuk ligamentum acetabularis transversarius itu adalah ligamentum yang menghubungkan celah acetabulum. Jadi kalau kemarin kita lihat acetabulum itu kan bentuknya gini, aku ulangi, ini adalah fascia lunata dan ini adalah fossa acetabuli. Nah, karena fossa acetabuli itu lebih cekung, maka di bagian luarnya sini dia itu akan lubang. Nah, bagian lubangnya ini akan disatukan oleh yang namanya ligamentum acetabularis transversarius. Jadi yang perlu diingat-ingat, yang difiksasi oleh ligamentum acetabularis transversarius, kalau di hewan kuda ada dua, yaitu ligamentum teres capitis dan ligamentum accessorius. Tapi kalau di hewan sapi, ruminansia, dan hewan anjing, itu adalah ligamentum teres capitis saja. Nah, kemudian ada tambahan di bagian kranial, itu ada tendon prepubicum. Kalau ingat kata tendon, berarti tendon beda ya sama ligamentum. Kalau ligamentum kan dia menghubungkan antar tulang, tapi kalau tendon, dia menghubungkan otot dengan tulang. Terus namanya dilanjutkan oleh prepubicum. Pre artinya sebelum, pubikum artinya os pubis di sini. Berarti dia adalah tendon yang berada di kranial dari os pubis. Nah, fungsinya untuk apa, Kak? Fungsinya adalah untuk pertautan dari otot-otot abdominal atau otot-otot yang ada di perut. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan artikulasio coxae dari hewan anjing dan hewan kuda. Jadi canine dan equine. Nah, untuk perbandingannya, ini kita bisa membandingkan dari ligamentum accessoriusnya. Di sini, kalau pada hewan anjing, di sini kan terlihat bahwa tidak ada ligamentum accessorius yang menghubungkan antara pecten ossis pubis dan fovea capitis ossis femoris. Sedangkan pada hewan kuda, di sini terlihat sangat jelas adanya ligamentum accessorius dari fovea capitis ossis femoris dengan pecten ossis pubis. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kita belajar tentang artikulasio genu. Nah, untuk artikulasio genu ini, untuk tipe persendiannya adalah bermacam-macam sih. Ada yang sinovialis, ada juga yang sinkondrosis, tergantung pada posisinya. Untuk antara artikulasio femoropatellaris, berarti antara os femur dengan os patella, itu adalah tipe persendian sinkondrosis. Kemudian, untuk artikulasio femorotibialis, itu berarti kan menghubungkan antara os femur dengan os tibia. Nah, itu karena pergerakannya sendi engsel, maka untuk tipe persendiannya adalah tipe persendian sinovialis atau diartosis. Kemudian yang ketiga, itu adalah artikulasio tibiofibularis proximal. Jadi karena os tibia dan os fibula itu dia tidak bisa bergerak dengan bebas, maka untuk tipe persendiannya adalah tipe persendian sinkondrosis. Oke, bisa di next. Kalau aku kecepatan bilang ya. Oke, yang pertama kita belajar tentang artikulasio femoropatellaris. Jadi dari namanya femoropatellaris, oh berarti dia menghubungkan os femur dengan os patella. Jadi nanti yang berartikulasi adalah bagian troklea os femur dan fascias articularis os patella. Jadi kalau troklea dari os femur, dia itu berada di craniodistal dari os femur. Sedangkan untuk fascias articularis os patella, dia letaknya di kaudal yang permukaannya halus. Nah, nanti dia itu akan berpasangan. Nah, untuk pasangan ini nanti akan dibantu oleh beberapa ligamentum. Yang pertama ada yang namanya ligamentum patellaris. Nah, untuk ligamentum patellaris ini dia menghubungkan dari apex os patella. Nah, ini berarti patella, apexnya berarti ada di ventral. Dia menghubungkan apex os patella dan tuberositas tibialis dari os tibia. Nah, untuk tuberositas tibialis os tibia itu berada di kranioproksimal dari os tibia. Jadi yang ini. Nah, untuk ligamentum patellaris ini ada yang khas.
Kalau pada hewan ungulata dan hewan kuda, untuk ligamentum patellarisnya ini terbelah menjadi 3, jadi seperti di gambar ini. Tetapi untuk pada hewan anjing ataupun hewan karnivora lainnya, dia itu hanya 1, jadi nggak terbelah jadi 3 seperti ini. Kemudian kita juga bisa menemukan fibrocartilago parapatellaris. Jadi untuk fibrocartilago parapatellaris ini sebenarnya dia itu prosesus cartilaginosa yang kita temukan pada sisi medial dari os patella yang kita pelajari di osteologi ekstremitas caudalis sebelumnya, dan dia menghubungkan os patella dengan troklea. Jadi untuk troklea itu bentukan seperti katrol di bagian craniodistal os femur. Nah, sebenarnya untuk fibrocartilago parapatellaris atau prosesus cartilaginosa ini kita bisa menemukan di bagian lateral dan medial, tetapi yang paling berkembang dengan baik itu adalah di bagian medial, sehingga waktu dijadikan preparat seperti pada osteologi kemarin, kita bisa menemukan dengan jelas itu di bagian medialnya. Kemudian pada bagian dorsal dari patella itu kita bisa menemukan sebuah tendo, yaitu tendo musculus quadriceps femoris. Jadi untuk musculus quadriceps femoris itu letaknya ada di atas patella gini. Kemudian untuk tendonya nanti akan bertaut pada basis os patella, jadi pada bagian atas os patella. Seperti itu. Jadi dia akan menghubungkan musculus quadriceps femoris dengan os patella. Namanya adalah tendo musculus quadriceps femoris. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kita belajar tentang artikulasio femoropatellaris pada hewan anjing. Nah, pada hewan anjing itu ada ligamentum khusus yang tidak ditemukan pada hewan kuda maupun ruminansia, yaitu adanya ligamentum femoropatellaris. Nah, untuk ligamentum femoropatellaris ini, dia itu menghubungkan antara fibrocartilago parapatellaris yang ada di sini dengan os fabella. Jadi karena os fabella itu hanya ada di anjing, maka di kuda dan di sapi kita tidak bisa menemukan ligamentum femoropatellaris. Jadi kalau di sapi dan di hewan kuda, itu untuk fibrocartilagonya itu langsung menempel pada bagian trokleanya. Sedangkan kalau untuk pada anjing, ligamentum femoropatellarisnya itu dia mengitari sampai bagian kaudal, sampai dia bertemu dengan os fabella. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kita belajar tentang artikulasio femorotibialis. Kalau tadi kan femoropatellaris, berarti antara os femur dengan os patella. Sekarang kita belajar persendian femorotibialis, berarti antara os femur dengan os tibia. Os femur yang ada di proksimal dan os tibia yang ada di bagian distal. Nah, untuk yang pertama, kita bisa menemukan ligamentum, yaitu ligamentum colateralis lateralis. Jadi dia menghubungkan antara epicondylus lateral os femur, jadi ini adalah epicondylus lateral os femur, dan bagian kaput os fibula dan condylus lateral. Jadi ini adalah os fibula kan yang kecil, kaputnya adalah ini. Kemudian juga condylus lateral os tibia. Untuk condylus lateral os tibia itu adalah bagian ini. Jadi dia menghubungkan antara epicondylus lateral os femur dan bagian kaput os fibula serta bagian condylus lateral os tibia. Kemudian kita juga bisa menemukan ligamentum colateralis medialis. Bedanya apa? Bedanya dia ada di sisi medial. Untuk yang dihubungkan sama saja, yang dihubungkan itu adalah epicondylus medial os femur dengan condylus medial os tibia. Bedanya cuman kalau di lateral dia dihubungkan dengan si bagian kaput os fibula. Kemudian kita juga bisa menemukan tendon. Jadi kalau tendon itu kan penghubung tulang dengan muskulus. Jadi kalau di lateral itu ada yang namanya tendon kelompok otot ekstensor, sedangkan di bagian medial atau di sisi sebaliknya itu kita bisa menemukan tendon kelompok otot fleksor gitu. Jadi kalau ekstensor di lateral, untuk fleksor di medial. Nah, cara membedakan lateral dan medialnya bagaimana, Kak? Nah, untuk itu kita bisa melihat dari keberadaan fibula dan tibianya. Kalau fibulanya jelas, berarti itu adalah bagian lateral. Tapi kalau fibulanya tidak jelas, berarti itu adalah bagian medial. Nah, selain dari fibulanya, kita bisa juga lihat dari os fabella. Nah, karena os fabella itu kalau di anjing dia letaknya di laterokaudal, maka kalau os fabellanya terlihat jelas, berarti ini adalah sisi lateral. Sedangkan kalau kurang terlihat, berarti itu adalah sisi medial. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah artikulasio femorotibialis jika kita lihat dari tampak kaudal. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ini adalah tampak kaudal? Yang pertama, identifikasi dulu dari bentukan yang ada di os femur. Jadi, kalau bagian kranial, kita kan bisa menemukan os patella dan troklea. Nah, kalau di bagian kaudal, kita tuh bisa menemukan bentukan yang namanya condylus.
Nah, untuk kondilosnya sendiri membedakan lateral dan medial kita bisa lihat dari os fibulanya juga. Jadi ini adalah os fibula, berarti yang ada os fibulanya ini adalah kondilus lateralis, sedangkan yang tidak ada os fibula ini adalah kondilus medialis. Kemudian di antara os femur dan os tibia ini kita bisa menemukan sebuah bantalan sendi yang tersusun dari tulang rawan. Nah, untuk bantalan sendinya itu kita menyebutnya meniskus. Jadi untuk meniskus dia antara kondilus os femur dan kondilus os tibia. Jadi ini adalah kondilus os femur, ini kondilus os tibia. Ini adalah kondilus os femur, ini kondilus os tibia. Di antara kedua ini kita bisa menemukan meniskus. Yang lurus dengan kondilus medialis itu adalah meniskus medialis, sedangkan yang lurus dengan kondilus lateralis ini adalah meniskus lateralis. Nah, kemudian di antara kedua tulang ini juga kita bisa menemukan sebuah ligamentum. Nah, yang pertama ada ligamentum meniskotibialis caudalis. Nah, untuk ligamentum meniskotibialis caudalis, dari katanya saja caudal, berarti sudah jelas kalau dia menghubungkan sisi caudal dari meniskus dan intercondyloidea yang bagian caudal. Jadi, dia menghubungkan pada bagian caudal di sekitar sini. Ini adalah ligamentum meniscus caudalis dan bagian intercondyloidea. Kalau intercondyloidea berarti di antara condylus, berarti di sekitar sini. Kemudian ada juga ligamentum meniscotibialis cranialis. Nah, dia kan cuma beda sisi kranial dan caudal. Nah, konsepnya sama, dia ada di sisi kranial dari meniscus dan juga ada di antara intercondyloidea yang bagian kranial. Nah, kalau dari gambar ini tidak terlihat, karena gambar ini kita lihat dari sisi caudal. Nah, di sekitar sini juga kita bisa menemukan tendon musculus popliteus, berarti ini adalah pertautan antara musculus popliteus dengan os tibia dan os femur. Kemudian kita juga menemukan ligamentum cruciatum caudalis. Nah, untuk ligamentum cruciatum caudalis ini kita akan belajar di slide selanjutnya. Boleh di next. Nah, ini adalah kelanjutan dari articulatio femorotibialis. Jadi lumayan banyak ya. Jadi semangat. Oke, yang selanjutnya ada ligamentum meniscofemoralis. Nah, untuk ligamentum meniscofemoralis ini dia letaknya di lateral. Jadi di meniscus yang bagian lateral dengan fossa intercondylaris dari os femur. Jadi untuk ligamentum meniscofemoralis ini dia di sini di lateral dengan fossa intercondylaris os femur. Kalau tadi kan intercondylaris os femur, berarti dia sedikit di kranial dan caudal. Tapi kalau fossanya, berarti dia letaknya di distal dari kedua kondilus di bagian sininya. Gitu. Kemudian kita bisa menemukan sebuah ligamentum yang namanya ligamentum cruciatum cranialis. Nah, untuk ligamentum cruciatum cranialis itu letaknya ada di bagian paling kranial. Dia menghubungkan caudomedial condylus femoralis lateralis dengan intercondylaris cranialis os tibia. Jadi di sini kan ada eminensia ya. Eminensia intercondyloidea atau spina tibialis, nah nanti itu dilekati oleh ligamentum cruciatum dari arah caudomedial condylus femoralis lateralis. Kemudian ada juga ligamentum cruciatum caudalis. Nah, ini kebalikannya dari yang cranialis. Dia melekatkan dari fossa sisi caudolateral condylus femoralis medialis dengan incisura poplitea os tibia. Jadi dia di caudal. Kan di caudal os tibia itu kita bisa menemukan sebuah incisura poplitea ya, yang nanti akan melanjutkan ke linea popliteal. Nah, itu dia nanti akan dihubungkan dengan fossa sisi caudolateral dari condylus femoralis sisi medial. Berarti nanti ada condylus femoralis medial di sini, kemudian sisi caudolateral, berarti di sebelah sininya dihubungkan nanti seperti ini. Oke, untuk gambar ini, untuk orientasinya kita lihat dari sisi caudal, tetapi ini os femurnya dilepas. Nah, gimana untuk kita melihat orientasinya? Karena yang pertama kita bisa lihat facies auricularis dari patelanya yang halus, kemudian untuk medial lateralnya kita bisa lihat dari fibrocartilago parapateralis yang medial. Yang medial tuh dia kan lebih berkembang, berarti dia lebih panjang, berarti ini medial, sedangkan ini adalah yang lateral. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kita belajar articulatio femorotibialis milik anjing. Nah, kenapa ini milik anjing? Karena yang pertama kita identifikasi dari ligamentum patellarisnya cuma satu. Kalau di kuda dan di sapi kan dia terbelah jadi 3. Selain itu kita bisa lihat dari os patellanya. Kalau milik anjing, os patellanya itu hanya bulat seperti kurma gitu aja. Tapi kalau milik hewan kuda, ruminansia, sapi itu dia segitiga terbalik gitu.
Nah, kalau di anjing kita bisa menemukan sebuah ligamentum, yaitu ligamentum genopolaris. Ini geno ya, bukan geni. Genopolaris transversarium. Dia menghubungkan antara ligamentum meniscus cranialis. Jadi ini kan ada meniskus di bagian kranial ya. Nanti untuk kedua meniskus di bagian kranial ini dihubungkan dengan ligamentum genopolaris transversarium. Gitu. Dia ada di kaudal dari ligamentum patellaris. Oke, untuk orientasinya bagian lateral ini, bagian medial ini dilihat dari os fibulanya. Oke, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita udah belajar pada bagian artikulasi genu femoropatellaris, kemudian femorotibialis. Selanjutnya kita belajar yang tibial fibularis di bagian proksimal. Berarti antara os tibia dan os fibula di bagian proksimal. Nah, karena di antara os tibia dan os fibula, khususnya di hewan anjing dan hewan kuda itu ada yang namanya spatium introseum cruris. Jadi ini adalah spatium introseum cruris. Di antaranya itu dia tidak kosongan, melainkan dia diisi oleh sebuah membran atau jaringan ikat yang namanya adalah membran introseus. Nah, kalau pada sapi bagaimana, Kak? Pada sapi dia tidak ada, karena os fibulanya dia tidak tumbuh dengan sempurna. Dia hanya membentuk seperti sebuah penonjolan. Tapi kalau pada hewan kuda dan hewan anjing, karena kalau pada kuda dia tumbuh 2/3 distal, sedangkan kalau pada anjing dia tumbuh sampai distal, maka di antara kedua tulang itu kita bisa menemukan sebuah membran yang namanya membrana introseus. Jadi ini adalah milik anjing karena os fibulanya sampai distal, kemudian ini milik kuda karena ini ligamentum patellarisnya terbelah menjadi 3. Oke, untuk sindesmologi ekstremitas caudalis sepertinya itu saja. Bisa di next, Kak Hela. Oke, udah habis. Selanjutnya aku kembalikan ke Kak Ian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini materinya emang cukup banyak dan membingungkan. Oh ya, ini tadi menyampaikan di awal untuk materi ini nggak ada tutor, tidak diwajibkan untuk tutor, tapi nanti bisa direncanakan bareng kakak kelas masing-masing. Oke, kalau nggak ada yang tanya ini kayaknya pengen ditanyain nih. Mungkin ini dari Kak Ikrima dulu. Mungkin ada yang mau tanyain Kak Ikrima buat Harpia. Oke, aku mau tanya ya. Kira-kira tadi bentukan anatomi yang seperti apa nih di anjing yang menyebabkan anjing itu sering terjadi atau terkena kasus prolapsus perianal? Ada yang ingat nggak? Bentukan anatominya dia seperti apa? Jaringan ikat ya? Ligamentum. Iya, boleh tadi cowok ya. Cowok dulu. Ligamentum sacrotuberosum. Ya, kenapa ligamentum sacrotuberosumnya itu? Dia berbentuk seperti Karena apa? berbentuk pita, Kak. Iya, betul ya. Dia berbentuk seperti pita. Beda sama yang ruminansia kan. Yang ruminansia tadi dia lebar. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya.